Binten di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwatu iman yang saya hormati, para sesepuh, ustadz, guru-guru saya semua. Mohon maaf nih, saya izin untuk menyampaikan duduk di atas Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu. Tidak terdengar. Alhamdulillah kita pada hari ini masih dapat bertemu silaturahmi. Terakhir saya mengisi di bulan Ramadan kalau tidak salah ya. Waktu itu saya ambil topik memang terkait dengan pertanian, tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga hari ini memang masih berkaitan sebetulnya. Kalau disampaikan materinya umum, ini memang agak bingung ya. Tetapi melihat apa yang sudah disampaikan beberapa khotib beberapa waktu lalu, akhirnya kebetulan adanya materi ini ya, insya Allah saya coba sampaikan. Tapi bukan bermaksud mengajari, sekali lagi, karena kita yakin sama-sama sudah memahami bahwa ini barangkali sesuatu yang sudah senantiasa kita lakukan sehari-hari kalau terkait adab itu. Tetapi sekali lagi kita saling mengingatkan kembali untuk mengintrospeksi masing-masing diri kita sudah sejauh mana dalam pengaplikasiannya. Kemudian alhamdulillah ini mohon maaf kemarin tadi malam saya tidak bisa hadir karena baru kembali dari Sukabumi. Senin, Jumat, Sabtu biasanya saya ke Sukabumi. Kemarin memang ada tugas. Nah, kalau hari ini hari Minggu biasanya memang agak longgar ya, sehingga kemarin pas hari Senin saya kalau setiap ke Sukabumi itu biasanya mampir di kalau itu lewat Cigombong berarti pasti mampir subuh itu di Darussaadah sebelah kanan Parung Kuda. Kemudian kalau lewat keluar tol Parung Kuda pasti subuhnya itu di Darul Matiin di Cibadak, Masjid Agung. Nah, lucunya begitu, setiap kali memang kita kalau ini sudah kenal dengan di jamaah di Darussaadah, itu memang kalau di Darussaadah di daerah Parung Kuda, setiap subuh itu ya mereka ngumpul ngopi gitu, sehingga kalau pas hari Senin kemarin saya ke sana itu nawarin ke tamu tuh, ayo Kang ngopi dulu sebelum kita melaksanakan ujian hidup sesungguhnya, karena itu hari Senin katanya. Ujian hidup sesungguhnya itu dimulai hari Senin. Ustadz ngomongnya. Kemudian kalau memang sehingga ngobrol macam-macam. Kalau di Darul Matiin biasanya memang ini alhamdulillah ya, mereka tuh hampir hari apapun saya ke sana itu setiap hari ada kajian. Ada kajian meskipun pesertanya itu ya bisa dihitung dengan maksimum 10 jari ini gitu. Kemarin saja hanya berapa orang, 6 orang kajian itu ya, tapi ya itu tadi dirutinkan setiap hari. Dan memang kalau dilihat sih memang ya yang sudah sepuh-sepuh ini generasi mudanya nih yang perlu dipacu barangkali ya. Nah, baik, kita langsung ke sini sebagai prolog. Nah, saya akan mulai. Kalau kemarin orang tua saya, Pak Sukma Wijaya menyampaikan, siapa yang masih ingat kemarin santri menyampaikan apa minggu lalu? Lupa lagi. Diawali dengan apa kemarin? 7 kota, berapa kota kemarin yang dianggap paling stres di dunia? 10 malah. 10 kota yang dianggap paling stres di dunia. Nah,
saya akan berkebalikannya. Kita ambil per Juni 2024, kita lihat negara paling bahagia di dunia di tahun 2024. Kelihatan tidak ya? Oke, mohon maaf kalau tidak terlihat. Jadi urutan pertama negara yang paling bahagia di dunia itu ada Finlandia. Kemudian keduanya itu Denmark. Yang ketiga bisa dilihat di sini Islandia. Kemudian yang peringkat 4-nya Swedia. Peringkat 5 ini luar biasa, agak kaget juga saya. Ya, peringkat 5-nya itu Israel. Ya. Peringkat 6-nya di sini disampaikan Belanda. Ya. Kemudian peringkat 7 Norwegia, peringkat 8-nya Luxembourg, kemudian peringkat 9-nya Swiss, dan peringkat 10-nya itu Australia. Peringkat 10-nya Australia. Terus kita ada di urutan berapa? Kita di urutan 80, Bapak Ibu. Kita di urutan 80 dari 116 negara. Sehingga kemarin Pak Sukma menyampaikan salah satu kota terstres itu salah satunya adalah Jakarta. Nah, ini berdasarkan apa? Unsur penilaiannya ini tidak jauh dari PDB ya, produk domestik bruto, kemudian dukungan internal. Ini kita bisa lihat nih, termasuk juga, ini mohon maaf tidak terlihat juga di saya, terkait dengan penegakan hukum, kemudian nih, kebersihan hati, kemudian apalagi jelas pendidikan ya, terutama terkait dengan indeks persepsi korupsinya. Nah, artinya apa? Ada sesuatu di situ yang bisa kita ambil, karena nomor 1 ini Finlandia ini sudah 7 tahun berturut-turut, bisa dibayangkan dari 2017 7 tahun berturut-turut menjadi negara paling bahagia di dunia. Nah, karena itu apa hubungannya? Sebelum ke situ kita akan beralih dulu ke sini. Baik, ikhwatul iman yang saya hormati, yang berbahagia, berdasarkan laporan, meskipun laporannya sudah lama ini, di tahun 1977 disampaikan bahwa di Seminar Internasional Pendidikan Islam di Mekah tahun 1977 bahwa ada fakta menarik bahwa akar krisis umat Islam yang pertama adalah loss of adab, adalah hilangnya adab. Nah, kemudian yang kedua, loss of discipline, sudah mulai berkurang atau hilang yang namanya disiplin, baik itu terkait dengan disiplin fisik, mind, atau apa namanya, mind itu apa? Jadi lupa saya. Pikiran termasuk jiwa, soul, jiwa. Jadi fisik, pikiran, dan jiwa. Nah, mari kita coba bahas satu persatu. Kenapa, apa hubungan sama yang tadi saya sampaikan. Tapi sebelum itu, mari kita sepakati bersama, ini santri nih, kalau adab itu apa ya? Ada yang tahu? Ini saya bawa pulpen loh. Kalau bisa jawab boleh. Saya selalu bawa pulpen kalau kuliah atau buku, supaya apa? Bisa dibagikan. Silakan, saya punya 5 di sini. Kalau adab itu apa ya? Ada yang bisa cungkan? Silakan, boleh. Sopan santun. Selain sopan santun, barangkali bisa dispesifikkan. Silakan Pak Subhan dulu. Sopan santun, terus supaya saya bisa bicara bahasa. Baik, ini nanti ditabung untuk Pak Subhan ya. Betul, justru itu. Nah sekarang kalau kita sepakati bersama bahwa adab itu tadi, kalau kita terjemahkan umum, maka adab itu tidak lain adalah kesopanan,
keramahan, termasuk kehalusan budi pekerti tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Wahab ya, kakek. Kemudian, tetapi di beberapa pengertian lain, menurut beberapa ilmuwan, dalam hal ini juga sebagai ulama, bahwa adab itu tidak lain adalah suatu proses memperoleh ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan tujuan mencegah pelajar dari berbuat atau dari bentuk-bentuk kesalahan yang nantinya akan diperbuat. Atau bisa juga suatu ilmu yang objeknya ini membahas nilai-nilai. Jadi tadi ada sopan, nilai atau apa istilahnya budi pekerti ya, yang tentunya akan berkaitan dengan perbuatan manusia. Nah, dengan pengertian ini kita sepakati bahwa akhirnya nanti muncul adab terhadap siapa, ya kan? Bahkan adab terhadap yang Maha Kuasa, yang Maha menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Adab terhadap sesama manusia, adab kepada tetangga, adab kepada misalkan suami istri misalkan. Nah, atau bahkan misalkan dalam apa yang kita lakukan sehari-hari, berpakaian. Sekarang kalau santri berpakaian, awalnya bagaimana? Dimulai dengan apa? Kan jarang akhirnya. Ayo, begitu memakai pakaian dia silakan membaca apa? Bismillah dulu. Kemudian apa? Dahulukan kanan dulu. Kecuali saya, mohon maaf, saya sekarang tidak bisa kanan dulu. Kenapa? Agak sakit di sini, masih bekas kemarin. Jadi akhirnya ke kiri dulu. Mudah-mudahan diampuni yang Maha Kuasa. Jadi utamakan yang kanan dulu misalkan. Kemudian siapa yang sehari-hari begitu bercermin? Pernah baca doa santri? Padahal justru itu nanti akan mempengaruhi tadi adab kita. Kan Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ini yang seringkali kita lupa dalam adab berpakaian, bercermin. Nah, nanti kita akan bahas kemudian. Sehingga faktor pembentuk adab itu tidak lain adalah ajaran agama. Yang pertama, jelas ajaran Islam detil menekankan bahwa pentingnya adab. Ya. Kemudian adat istiadat akan berbeda nanti kita di Sunda, kita di Jawa, kita di Sumatera, kita di Papua akan berbeda. Nah, tetapi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan begitu. Kemudian kebiasaan sehari-hari membentuk adab. Yang pasti yang berikutnya keturunan, kemudian faktor internal dalam konteks fitrah manusia itu sendiri yang memang setiap orang punya fitrahnya masing-masing. Nah, baik, karena itu kalau kita bicara ini, karena tadi bisa saja nanti adab kepada siapa, sehingga di Indonesia atau kita kenal biasanya akan lebih mengenal ini etika. Ya, sebetulnya sama barangnya itu juga. Ya. Nah, padahal kalau etika itu kita lihat, etika itu berasal dari kata Yunani ya, bahasa Yunani, yang berarti sebetulnya hanya artinya itu tempat tinggal atau padang rumput, kendang, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sehingga kalau jamaknya adalah adat istiadat itu sendiri kalau etika itu. Nah, kemudian ada kata lain tadi, kalau tadi ada adab, etika, kemudian nilai, maka etika ini yang nanti akan juga bisa disamakan dengan moral atau dalam bahasa Latin mores, ya, adat istiadat, kelakuan, watak, cara hidup. Nah, sehingga banyak kita mengenal ya similar dengan adab tadi, etika terhadap sesama manusia, terhadap binatang, terhadap tadi suami istri, terhadap orang tua, termasuk barangkali orang tua kepada anaknya bagaimana gitu. Nah, ini kan agak cenderung yang jarang kita bahas ya. Padahal nanti akan saya ceritakan. Kesininya memang
agak berbeda ketika kita dalam hal mendidik anak itu. Kenapa? Ini hati-hati Bapak Ibu. Generasi sekarang sudah beda generasi dengan kita. Jangan berpikir masih pakai cara generasi kita gitu. Saya generasi X. Di bawah saya tentunya generasi Z. Nah, ini banyak yang nanti akan berbeda. Ini santri-santri generasi Z. Karena itu saya sampai beli dua buku tuh generasi Z itu kayak gimana. Karena apa yang saya hadapi di kampus tuh generasi Z semua. Sekarang. Nah, karena itu sebetulnya santri punya pegangan ya, kalau tidak salah ada buku etikanya karangan Allah yarham Ustadz Aceng Zakaria kan? Harusnya. Nggak tahu, ya ada ya. Etika yang dari buku Ustadz Aceng Zakaria itu lengkap itu. Etika seorang muslim betul ya. Yang hijau betul. Itu kan panduan sebagai santri ya. Karena lengkap di situ. Nah, yang akan saya coba ingatkan di sini, mohon maaf takut berlama. Nah, yang sering kali lupa, karena kalau saya perhatikan banyak media sosial ya, saya tuh paling, kalau saya, mohon maaf nih, saya cenderung malas untuk membaca medsos-medsos begini. Sehingga saya, mohon maaf ya, saya tidak terlalu tertarik dengan Instagram. Saya tidak punya Instagram, Facebook saya sudah saya diamkan dari 2011. WA saja kalau saya masuk grup itu kalau memang penting ya sudah saya masuk grup. Karena kecenderungannya ketika kita sudah bermedia sosial ini ditabrak nih kecenderungannya. Satu, penggunaan bahasa yang sopan itu sudah ditabrak sekarang. Macam-macam kalimat ada di situ. Apalagi, aduh ya Allah, kalau di kampus tuh generasi Z tuh nggak kekenali itu. Di X sekarang, kalau dulu Twitter kan, di X, kemudian di Instagram, di TikTok sekalipun sekarang media pembelajaran itu sekarang kalau kita generasi X, misalnya seperti saya generasi X, masih nyari sesuatu di googling sekarang. Googling itu maksudnya Google. Tapi generasi sekarang, generasi Z ini, mereka punya dua andalan. Apa? TikTok dan ChatGPT. Untuk mencari informasi itu. Jadi bukan Google lagi. Kalau generasi saya googling, cari di Google. Generasi Z sekarang ternyata beda. ChatGPT dan TikTok gitu. Dan mereka menganggap itu semua benar. Itu yang bahayanya. Nah, itu. Kemudian berikutnya apa? Penyebaran informasi yang sensitif. Coba perhatikan di grup misalkan. Kadang-kala kita tidak bisa mengontrol itu. Termasuk nih, kita tidak bijaksana dalam meneruskan informasi. Sebetulnya kita sudah dibatasi, diingatkan oleh Rasul atau dalam beberapa misalkan etikanya ya. Maksudnya istilahnya apa? Ya cross check lah gitu kan ya. Tabayun, kita diajarkan tabayun. Bagaimana? Apakah informasi yang tadi akan kita sampaikan ini bermanfaat? Kalau sekiranya tidak bermanfaat atau bermanfaat cukup sampai pada kita, ya sudah jangan diteruskan gitu. Itu harus kita biasakan karena itu kan bagian dari etika sebetulnya. Kalau memang informasi ini betul-betul sangat bermanfaat, ya baru teruskan untuk khalayak misalkan. Apalagi ini dalam bentuk video. Coba perhatikan banyak di grup share video. Satu, tabzir, mubazir kan sebetulnya itu pulsa. Apalagi itu tidak bermanfaat dan apalagi itu sangat tanda kutip tidak beretika apa isinya misalkan kontennya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Kemudian meminimalisir penyebaran informasi pribadi. Tidak sadar bahwa generasi sekarang apa-apa di medsos. Akhirnya apa? Kita banyak menemukan kasus apa? Yang terakhir kemarin di Bogor, di mana itu daerah Pamijahan ya. Flexing. Oh, di rumahnya ada ini isi-isinya. Apa yang terjadi? Dirampok, mati. Mohon maaf, saya sebut mati. Kenapa? Konyol. Ya, salah dia flexing di media sosial. Dan kita tidak sadar begitu flexing, kadangkala alamat rumah kita ada di situ atau nomor rumah kita ada di situ, terdetek. Nah, ini yang mesti diwaspadai. Karena sekarang zamannya sudah
Cangking. Bahkan nomor rekening kita aja bisa tahu gitu. Coba kita lihat nomor telepon saja, kita setiap kali dapat WA, SMS dan segala macam notifikasi apapun. Kita ada di mana, itu yang namanya toko-toko tuh ngirim SMS, Dunkin Donuts lah dan segala macam. Nah, itulah kecanggihan teknologi yang harus benar-benar kita waspadai. Kemudian termasuk menghargai hasil karya orang lain. Nah, baik, itu yang terkait dengan etika. Mohon maaf, bukan saya mengajari, sekali lagi kita sama-sama introspeksi. Nah, berikutnya disiplin. Siapa yang disiplin itu apa? Disiplin, kalau tadi etika, disiplin ya tepat waktu, apalagi kalau disiplin tuh kira-kira konsisten boleh nanti dua ya, jadi Pak utang nih itu sudah saya pisahkan. Baik, kita sepakati bersama ya, disiplin sebetulnya konsep yang mengacu pada kualitas atau perilaku seseorang dalam menunjukkan ketaatan, ketertiban, patuh terhadap aturan atau norma atau sesuatu yang memang telah ditetapkan. Maka itulah disiplin. Sehingga kalau tadi ada kehilangan disiplin, misalkan apa tadi, fisik, kemudian pikiran, jiwa. Nah, bagaimana? Iya, betul. Nanti ada konsekuensinya, betul. Disiplin fisik mengacu pada kemampuan seseorang mengendalikan tubuh dan menjaga kesehatan fisik dengan konsisten. Ini memang agak sedikit ini ya. Contoh sehari-hari apa? Menjaga pola makan. Kan sebetulnya diatur oleh bukan diatur, dicontohkan oleh Rasulullah. Pola makan kita seperti apa? Kemarin sudah kita bahas di Ramadan yang lalu, saya sudah membahas itu di tarawih kan. Bagaimana pola makan? Jangan sampai cenderung justru di bulan Ramadan saja kita berlebihan, pola makannya tidak teratur misalkan. Nah, ini kemudian apa? Fisik terkait dengan menjaga kesehatan tubuh itu bisa dengan apa? Olahraga teratur. Kadang-kala mohon maaf, yang muslim ini lupa terkait itu, jarang olahraga. Nah, ini padahal itu butuh. Kalau saya memang tidak banyak olahraga, tapi saya biasakan jalan di kampus, dari mana ke mana jalan, dan memang membiasakan diri untuk jalan. Kemudian berikutnya disiplin pikiran. Sebelum ke sana mohon maaf agak lama. Disiplin pikiran merujuk pada kemampuan seseorang mengendalikan serta mengarahkan pikiran dengan cara yang produktif. Kita fokus pada satu permasalahan, misalkan ya kalau memang nih santri nih besok ujian, fokus belajar. Atau belajar itu jangan sistem kebut semalam, ibaratnya SKS, kalau mahasiswa mengenalnya SKS. Harusnya bagaimana kita memanfaatkan waktu tadi belajar, karena wajib kan belajar itu. Nah, ini disiplin pikiran. Termasuk disiplin jiwa di sini, kemampuan seseorang mengendalikan, mengarahkan, merawat aspek-aspek batinia emosional dalam diri seseorang. Bagaimana mengatur emosi kita? Emosi itu bukan berarti emosi amarah, tetapi misalkan boleh sedih, boleh nangis. Kan tidak ada larangan, bukan latahzan di situ kan sebetulnya bukan berarti nggak boleh nangis sama sekali. Kalau sekiranya psikologis kita butuh nangis, ya harus nangis. Gitu. Keluarkan saja sebetulnya. Ini disiplin jiwa, mengatur aspek emosional kita. Nah, saya sampaikan ke mahasiswa juga demikian. Laki itu bukan berarti katanya kan laki nggak boleh nangis, gitu kan? Ya bukan juga. Pada saat-saat tertentu misalkan kita ingat perjuangan ayah, ya nangis. Pada usia kapan nanti kita akan sadar bahwa apa yang disampaikan oleh ayah kita itu benar akan terjadi pada kehidupan kita, misalkan. Apalagi nanti terkait dengan ibu. Ya, ini yang berikutnya. Nah, kembali lagi ke sini supaya tidak panjang. Apa kaitannya dengan yang tadi? Kok satu saya menyampaikan negara yang paling bahagia di dunia, kemudian ada bahwa umat Islam kita di tahun 1907 sudah disampaikan sudah kehilangan adab, sudah kehilangan disiplin. Nah, baik. Sekali lagi, ini fakta yang menarik untuk kita bahas. Ada 10 negara. Peringkat pertama Finlandia yang 7 tahun berturut-turut meraih peringkat 1.
Artinya ada sesuatu yang harus kita pelajari di situ. Nah, sekarang kira-kira resep bahagianya apa itu? Apa kira-kira resep bahagia? Selain tadi yang sudah disampaikan tuh, memang ini nih ada. Kira-kira apa? Oke, nanti kita akan bahas. Jawaban salah satunya betul. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, resep bahagia ala Finlandia, ini bisa dicek. Tadi kan etikanya kita menyampaikan sumber kita. Nah, resep bahagia ala Finlandia yang pertama. Silakan bisa disimak bahwa orang Finlandia membiasakan dalam hidupnya tidak pernah membandingkan diri dengan orang lain. Ya. Jadi tadi tidak akan terjadi yang namanya flexing. Flexing itu istilah apa? Memamerkan kekayaan. Ya. Tadi seperti yang terjadi banyak berkeliaran di media kita, di media sosial, terutama artis coba memamerkan kekayaannya, rumahnya mewah, bahkan ustadz memamerkan kekayaan rumahnya misalkan sekian ratus miliar untuk membangun rumahnya. Nah, kalau di Finlandia sekali lagi tidak pernah memamerkan kekayaannya kepada orang lain dan selalu berperilaku sederhana. Jangankan di Finlandia, waktu saya di Perancis pun, ya kalau kita di jalan itu sudah biasa ketemu yang namanya artis, yang namanya pejabat. Kenapa? Mereka mengutamakan transportasi umum. Ya saya turun dari waktu pertama kali datang saya di Charles de Gaulle, ketemu yang namanya Leonardo DiCaprio, ketemu yang namanya siapa artis saya lupa jadinya. Di jalanan Perancis saya ketemu dengan kalau itu gubernurnya, dengan ibaratnya wali kotanya. Biasa. Oh, saya baru tahu itu gubernur. Oh, saya baru tahu itu ternyata wali kota. Tapi biasa saja cuek. Artis-artis Perancis sekalipun, ya cueknya saja ketemu di bis, ketemu di tram. Nah, ini salah satunya di Finlandia juga demikian. Jadi tidak memamerkan. Kalau mereka pakai mobil itu memang untuk keperluan penting. Sabtu Minggu, kalau memang transportasi umum tidak jalan, mereka pakai mobil. Sehari-hari tidak. Tadi tram, bus, dan segala macam. Nah, kenapa mereka di Finlandia mereka punya pepatah "Kel onni on, sen onni kot kekon". Jangan membandingkan atau menyombongkan kebahagiaan Anda. Kenapa? Mereka berpikir bahwa langkah pertama menuju kebahagiaan sejati adalah menetapkan standar sendiri. Jadi nggak perlu banding-bandingkan dengan yang lain. Padahal kita umat Islam selalu diingatkan, bahkan setiap subuh, bahkan kalau Pak Haji Wahab selalu mengingatkan kalau tarawih itu rakaat terakhirnya apa? Baca apa? Di tiga rakaat terakhir, yang pertama ya padahal sudah diingatkan, bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa, ya kan? Hanya orang-orang kafir yang mengutamakan keutamaan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Nah, ini seringkali kita lupa gitu. Dan anehnya dipraktikkan oleh orang-orang kafir, mohon maaf. Karena kalau kita cek Finlandia, itu kan agamanya gereja apa saya lupa. Gereja Injil agamanya itu atau Ortodoks. Ya. Kita sudah diingatkan setiap Ramadan, setiap tarawih, setiap subuh dibaca batu firunal hayata dunia di akhir-akhirkan di ayat 16-17. Dan kita sudah diingatkan juga melalui hadis yang disampaikan misalkan dari Abu Hurairah. Kalau terkait harta, kita diingatkan untuk melihat di bawah kita. Ketika kita melihat di bawah kita, maka di sini sudah disampaikan hal itu lebih patut agar engkau sekalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Jadi kuncinya bersyukur, apa yang kita terima sehari-hari bersyukur. Sehingga bersyukur itu sebetulnya lebih tenang.
Lebih tenang daripada tadi membandingkan terus. Apalagi membandingkan, ingat di atas langit masih ada langit. Nggak akan pernah puas. Handphone sekarang, coba dicek handphone. Itu tadi yang saya bilang, saya memahami karakter mahasiswa. Kalau tidak seperti itu, sulit. Mahasiswa, nah generasi Z salah satu saya kasih tahu bocorannya. FOMO, bukan homo ya, mohon maaf. FOMO, fear of missing out. Apa? Takut ketinggalan. Ketinggalan berita, apalagi ketinggalan apa istilahnya, sesuatu yang pokoknya kalau dia ketinggalan dianggap kuper, dianggap apa yang ya nggak update loh, gimana sih kasarnya kan. Padahal contoh yang paling tadi handphone, mahasiswa handphonenya ya Allah ya jarang tuh pakai Android. Bahkan yang terbaru iPhone 16 sudah diincer. Padahal saya nggak mikir gitu. Ini orang tuanya kerja apa gitu. Ari, mohon maaf saya bahasa Sunda. Ari palebah bayar SPP hese atau begitu ini saya sedang menempatkan PKL. Begitu disuruh PKL keluar kota, misalkan ditempatkan di Jawa Timur, ngeluh. Kenapa? Nggak boleh jauh-jauh, nggak ada biaya. Loh gimana? Handphone kamu iPhone, saya bilang. Dapat dari mana? Saya gituin aja. Mau gimana lagi? Saya punya. Mohon maaf, saya bicara gitu karena kebetulan saya ketua program studi. Jadi saya seperti tidak beban aja ke mahasiswa seperti itu. Jadi membandingkan tadi, takut ketinggalan zaman. Fear of missing out tadi. Maka saya bilang bersyukur. Jadi selalu saya tekankan di setiap kuliah. Apa yang Anda punya saat ini, bersyukur. La in syakartum la azidannakum, kan sebetulnya kita kuncinya di situ. Kenapa? Lebih tenang di samping itu juga dibandingkan membandingkan. Baik, berikutnya. Yang kedua adalah ini fakta menarik berikutnya, tidak mengabaikan alam. Tidak mengabaikan alam di sini kalau kita lihat memang bahwa di Finlandia masyarakat Finlandia menganggap alam itu memiliki peran penting terhadap kehidupan manusia. Kenapa? Karena memberikan ketenangan, pikiran, energi, relaksasi. Jadi kalau liburan, mereka wajib ada liburan. Negara itu wajib memberikan liburan kepada pegawai itu. Dan kalau liburan itu pasti ke alam. Mungkin tidak jauh dari kita, meskipun ya puncak saya nggak tahu tujuannya apa. Setiap Sabtu Minggu itu macet. Kemarin juga saya lewat macet juga itu Sabtu. Nggak ngerti juga ke puncak ngapain. Apakah benar relaksasi pikiran atau cari yang lain? Masalahnya generasi muda sekali lagi. Karena yang saya hadapi mahasiswa, saya ingatkan ngapain ke puncak saya bilang. Kalau hanya sekedar maksiat nantinya. Karena sudah diingatkan. Apa? Karena pasangan biasanya. Nah, ini yang saya khawatirkan. Padahal kalau di Finlandia, kalau yang alam itu tadi pikiran, energi, relaksasi. Jadi liburan itu dimanfaatkan ke pedesaan yang minim peralatan modern. Bahkan tidak ada listrik dan air. Nah sekarang kalau kita liburan, cari yang bagaimana. Pokoknya supaya bisa nyolok HP. Internet ada. Tadi ditempatkan di PKL. Pak, jangan ditempatkan yang jauh-jauh. Kenapa? Takut sinyal nggak ada. Karena memang di beberapa daerah, contoh saya ke Papua, saat itu sinyal itu yang ada Telkomsel, tapi begitu mati listrik, mati sinyal. Dan mati listriknya bukan setengah jam, tapi bisa seharian, nggak ada sinyal lah. Nah, jangan dong ditempatkan yang seperti itu, tidak ada sinyal. Apalagi tidak ada air, coba. Kita kadang-kadang nggak bisa hidup, coba PDAM mati aja, wah uring-uringan gitu. Listrik nggak ada tadi, nggak bisa masak inilah, rice cooker sudah biasa kita ini, dispenser termasuk, kamu butuh listrik. Nah, tapi mereka justru cari sehingga liburan itu ke tempat-tempat begitu yang tidak ada peralatan modern di situ. Nah, jadi menghabiskan waktu di alam terbuka supaya apa? Meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan meningkatkan proses pengembangan diri tadi. Dan kita sebetulnya umat Islam terkait dengan alam ini sudah diingatkan di Quran surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, kan, wad'uhu khaufan wa tama'an.
Inna rahmatallah qarib minal muhsinin. Ya kan? Bahwa rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, termasuk berbuat baik kepada alam tadi, tidak merusak. Nah, kalau kita kan merusak. Ya termasuk, karena itu diingatkan di dalam fikih bahwa fikih lingkungan di sini, orang yang pengasih akan dikasih Allah, Sang Maha Pengasih, kasihilah siapapun di bumi maka yang di langit akan mengasihimu. Dalam konteks alam kan gitu. Termasuk kepada manusia terhadap satwa. Itu merupakan kewajiban manusia ataupun kewajiban negara. Kita sudah diingatkan. Nah, di dalam fikih, silakan Bapak dan Ibu bisa cek atau santri bisa cek, di dalam fikih, buku fikih energi terbarukan karangan siapa ini, Abdul Muqsid Ghazali ya, di tahun 2017 ada 7 cara menjaga lingkungan ala Rasulullah. Nah, ini yang barangkali kita bisa ini ya. Yang pertama, larangan mengeksploitasi atau memonopoli sumber energi. Nah, ini saya agak kaget juga ketika, mohon maaf nih, ketika Persis mengambil isu tambang. Saya agak kaget juga itu. Padahal di situ kan mengeksploitasi. Nah, dalam konteks apa? Mudah-mudahan sih, saya yakin fikihnya jauh lebih hebat ya. Tapi sebetulnya ya kalau saya pribadi agak kurang setuju ya dalam hal ini, karena ya ini larangan mengeksploitasi monopoli sumber energi. Coba kita lihat sumber energi. Kita pas serangan Israel, minum saja air minum. Kita beralih dari apa? Yang biasa kita beli Aqua. Beralihlah kita ke merek yang lain. Padahal merek yang lain juga sama saja masalahnya. Siapa yang menguasai? Ya, tadi Taipan itu yang dikatakan 9 naga itu menguasai air. Kita tidak sadar. Sehingga begitulah kemarin di awal tahun ada laporan menteri bahwa masyarakat lapisan menengah itu turun derajatnya, bukan turun derajat, mohon maaf, terganggu stabilitas ekonominya. Kenapa? Ketergantungan terhadap air galon kemasan. Bisa bayangkan. Coba kita perhatikan berapa uang yang kita keluarkan setiap minggu hanya untuk membeli air tadi, yang keperluan minum. Siapa yang kaya? Ya tadi, 9 naga tadi, Taipan tadi. Nah, ini yang kita secara tidak sadar, padahal harusnya negara mengambil alih air. Karena di dalam undang-undang kan jelas. Undang-undang pasal berapa, santri? Ada satu lagi. Undang-undang pasal berapa? Iya, apa? Apa itu? Pasal berapa? Di dalam undang-undang? Ayo. Pasal 33 ayat 1 ya kan. Nah, bahwa air segala macam itu dikuasai harusnya oleh negara. Sehingga nggak ada tuh terjadi kita beri kemasan, harusnya negara itu menjamin air yang terbuka dari keran, muncul dari keran, keluar dari keran, itu bisa diminum. Negara yang harus menjamin. Di Eropa sama seperti itu. Jangankan Eropa lah, bandingkan negara tetangga Malaysia, sudah bisa diminum langsung. Negara menjamin itu. Dan kita punya undang-undang tapi seringnya dilabrak, terutama yang generasi 2014 ini. Ya. Ini masalahnya. Yang kedua, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang ketiga, melakukan penghijauan. Ini sudah saya bahas di kajian Ahad Ramadan yang lalu. Kemudian tidak melakukan pencemaran lingkungan, tidak melakukan penggundulan, memanfaatkan tanah yang terlantar, menetapkan suatu tempat sebagai kawasan konservasi. Nah, ini Rasul di dalam hadisnya kan secara tegas, kalau sudah ada lahan padang, maka biarkan itu sebagai kawasan konservasi. Rumput yang tumbuh bisa tanda kutip dimakan oleh gembala, baik gembalaan misalnya, kambing mau apapun itu saat itu ya. Termasuk konservasi airnya seperti apa, tidak ditanami, biarin aja gitu. Nah,
Ini yang berikutnya. Nah tadi, yang ketiga, tadi seperti yang disampaikan oleh orang tua saya, bahwa ternyata resep bahagia yang ketiga adalah jujur. Jujur dan tidak pernah mengambil hak orang lain. Jadi, kalau kita belajar dari resep bahagia yang ketiga, di satu penelitian dari National Bureau of Economic Research, bahwa skala kebahagiaan suatu negara akan semakin tinggi bila tingkat kejujuran dan kepercayaan masyarakatnya tinggi. Kemudian, tapi aneh nih faktanya. Saya agak tertawa juga pas baca fakta berikutnya. Lucunya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kecenderungannya akan berbuat tidak jujur. Ini lucu saya bilang. Kenapa? Itu di Indonesia masalahnya. Kecenderungannya semakin pintar, dia semakin pintar memanfaatkan. Apapun itu bisa dikoreh, tanda kutip ya, bahasa ininya. Coba kalau, mohon maaf, tingkat pendidikannya rendah, ya nggak mungkin kepikiran yang begitu. Sehingga korupsi itu tadi di Indonesia, siapa yang berlaku? Iya, nggak jauh dari pejabat, nggak jauh dari orang yang pintar tadi, gitu kan? Nah, ini masalah faktanya. Tapi di Finlandia tidak berlaku itu. Sekali lagi di sini, kalau kita misalkan, bahkan ini ada yang melakukan eksperimen, menjatuhkan 192 dompet di 16 kota. Salah satunya adalah Helsinki, yang tidak lain adalah ibu kota Finlandia. Begitu dijatuhkan 12, 11 yang kembali, dan satu pun itu bukan berarti diambil, tapi memang tidak tahu aja, tidak ada ininya, tidak ada identitasnya. Tapi kita coba, karena itu di YouTube kita sering lihat apa istilahnya prank ya, kalau anak santri nyebutnya itu prank. Coba jatuhkan dompet di mana-mana. Jago kalau kembali di Indonesia. Kalaupun kembali dompetnya saja, isinya mah nggak ada. Paling tinggal apa, KTP. Karena itu kita kalau kehilangan dompet itu bukan apa-apa ya, nangisnya itu bukan nangis uangnya hilang. Segala macam kartu identitas kita hilang. Yang ngurusnya yang susah masalahnya. SIM hilang, STNK hilang, KTP hilang. Udah ribet ngurusnya itu. Pikirannya. Bukan masalah uangnya saja gitu maksud saya. Karena uang biasanya paling 100.000, 50.000 di situ. Dan saya waktu di Perancis, orang Perancis itu ternyata kenapa kok dompet koin itu laku di Perancis, sering dipakai? Karena bagi orang Perancis di dompet ada 20 euro itu besar. 20 euro kalau saat itu kursnya itu 12.000. 12.000 kali 20 berapa? 240.000. Itu besar. 20 euro itu kalau di dompet. Sehingga biasanya di dompet itu tadi 5 euro, maksimum 10 euro. Dan receh itu disimpan di dompet kecil tadi yang biasa buat belanja. Itu sampai ngitung kalau saya mohon maaf, kalau pas belanja misalkan di supermarket itu lama ngitung receh tadi. Orang Prancis tuh kebiasaannya gitu, sampai 1 sen pun dihitung, sampai lama, apalagi kalau ada sepuh, mohon maaf. Bawa dompetnya tebal tuh yang receh semua. Tapi itu masalahnya, jarang bawa di dompet itu sekian besar. Nah sekarang kembali lagi di sini, 12 dompet diedarkan, dibuang tanda kutip ya, 11 kembali. Artinya apa? Menjamin keamanan terkait dengan apa? Kejujuran di tempat umum. Barang kita tertinggal itu pasti nggak akan ada yang ngambil sampai mau berapa lama juga. Termasuk di Jepang tuh, karena orang Jepang juga takut begitu ada sesuatu. Begitu di Jepang pun sama, ada yang tertinggal, mereka takut, bukan apa-apa. Kekhawatiran mereka bom dan segala macam itu ya. Jadi aman sebetulnya. Termasuk orang, mohon maaf, kebiasaan orang Jepang kan mabuk, dan Korea itu mabuk. Ya, sehingga orang tiduran di pinggir jalan itu dibiarin aja, mau mati mau terserah. Karena kalau kita bangunkan tanda kutip atau kita ini begitu dia mati, kita yang disangka nanti. Itu yang harus dipahami karakter masing-masing. Nah,
Kembali lagi ke sini. Padahal kita sudah ditekankan, diajarkan oleh Rasulullah bahwa kejujuran itu yang utama, bahwa sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan ini akan membawa kita ke surga. Kemudian tinggalkanlah apa yang meragukan bagi kamu, bergantilah dengan kejujuran, ya. Karena apa? Ya jujur itu memberikan ketenangan. Yang bodohnya, ketika kita berbuat dusta, ya sebetulnya kan butuh kecerdasan juga bohong itu. karena itu saya kalau tanda kutip interogasi mahasiswa terkait dengan kecurangan apapun, lihat aja matanya. Mata tuh nggak bisa dibohongi. Dia mata melirik kemana atau kosong tatapannya, bohong dia. Tapi kalau jujur itu beda ucapannya pun, intonasinya akan beda. Kemudian tadi mata tidak bisa bohong. Nah, pada butuh kecerdasan dusta itu. Tapi lucunya tadi sering dilakukan. Nah, kemudian diingatkan juga bahwa mengambil hak orang lain, bahwa siapapun yang akan mengambil hak orang lain, walau sejengkal tanah, dikalungkan hingga 7 petala. Petala itu apa ya? Petala itu daerah ya, kalau tidak salah. 7 daerah bumi. Ya. Kemudian ini mengambil hak, bagaimana mengambil harta orang lain itu betul-betul diwajibkan masuk neraka, kan kalau di dalam hadis ini diwajibkan masuk neraka, diharamkan baginya surga. Nah, baik Bapak dan Ibu hadirin ikhwatul iman yang berbahagia. Terus kemudian bagaimana dengan orang Indonesia? Mohon maaf agak panjang nih. Tadi Indonesia peringkat berapa tadi? 80. Di Asia Tenggara saja kita ada di, mohon maaf nih kalau nomor berapa nih? 6. Kita kalah dengan Singapura pasti. Di Singapura kita buang sampah sembarangan didenda berapa? Yang pernah ke Singapura, saya belum pernah soalnya. $50 buang sampah sembarangan. $50. $50 berarti berapa tuh? Kali 10.000 aja, 50.000. Merokok di tempat yang tidak diperbolehkan merokok, apalagi. Nah, kita masalahnya di kehidupan kita sudah tahu itu di angkot ada tulisan dilarang merokok di angkutan umum. Ya sopirnya ngerokok. Tiap pagi saya berangkat itu kalau di depan itu, aduh, padahal kita pakai, mohon maaf, minyak wangi segala macam. Ini sopir ngerokok di ya, sudah buyar itu semuanya. Ya, bahkan penumpangnya. Kemudian, nah bayangkan kita kalah dengan Filipina, Vietnam sekalipun. Nah dalam hal ini, kenapa? Ternyata ini ada yang menarik. Di dalam laporan atau di dalam buku, silakan bisa dicek nanti bukunya. Meskipun ini buku tahun 1977, tapi saya yakin ini masih relevan pada kondisi sekarang. Menurut Muhtar Lubis tahun 1977, sifat orang Indonesia yang pertama itu apa? Hipokrit. Hipokrit itu munafik. Di belakang ngomong apa, di depan ngomong apa. Contohnya. Itu berdasarkan buku. Karena itu waktu tahun 1977 banyak yang membantah itu semua. Tapi kenyataannya, realitanya begitu. Sampai sekarang masih relevan menurut saya. Bahwa sebagian orang Indonesia itu hipokrit tadi. Alias munafik. Atau ini sekarang dipraktekkan nih, feodalnya. Berjiwa feodal. Atau yang jauh deh, jangan jauh-jauh nih. Percaya pada tahayul. Itulah kenapa di awal pembentukan Persis kan membasmi bid'ah, khurafat, dan tahayul. Itu saya kira hebat itu orang Persis itu. Ya. Kenapa? Karena memang sifat orang Indonesia ini. Ya. Padahal sekali lagi faktanya, persentase, kalau kita lihat persentase umat beragama di Indonesia per berapa ini? Per Januari 2024 kita nomor 1 dengan persentase 87% itu orang Islam. Berarti kan sebagian besar, mohon maaf, yang munafik tadi siapa? Ini kan faktanya kan. Ini yang kita khawatirkan. Satu sisi tadi
Di tahun yang sama 1977 tadi di seminar pendidikan Islam bahwa dinyatakan umat Islam itu kehilangan adab dan kehilangan disiplin. Satu sisi di Indonesia, sifat orang Indonesia ternyata tadi hipokrit, munafik. Padahal kalau kita belajar dari Finlandia tadi, itu kan sebetulnya adab. Adab yang diajarkan setiap hari, keseharian dilakukan. Sama seperti yang dilakukan saya sudah beberapa kali menyampaikan ini barangkali di kajian-kajian ini. Saya tinggal di Prancis, justru saya tahu bahwa apa yang diberitakan pun tidak sepenuhnya benar, tanda kutip ya. Di Prancis katanya gini nih. Padahal sehari-hari kita diajarkan tanda kutip adab seperti ala Rasulullah. Kenapa? Afsus salam contohnya. Sebarkanlah salam. Begitu ketemu bukan sesama. Kita di asrama beda nih. Asrama pelajar itu beda orang. Kita nggak pernah tahu sebelumnya, tapi setiap kali ketemu berpapasan selalu ada kalimat selamat pagi. Bonjour, selamat pagi. Kalau kita kan assalamualaikum. Begitu kita naik angkutan umum, si supir bis, misalkan bis, selalu yang diucapkan pertama kali begitu kita naik adalah bonjour, tadi selamat pagi. Kalau enggak si supir bis duluan atau penumpang duluan, saling mengucapkan salam. Begitu kita mau turun dari bis tadi, apa yang diucapkan pertama kali? Terima kasih. Terima kasih. Kemudian setelah terima kasih selalu ada yang mengikuti kalimatnya. Sampai ketemu kembali. Merci, au revoir. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Coba kita naik angkot. Atau nuhun, jarang. Sopirnya boro-boro. Lebih parah lagi. naik bis boro-boro naik atau si busnya atau nuhun. Tapi kalau kereta oke lah. Terima kasih atas kepercayaan Anda, ya kan? Kalau kereta atau pesawat terbang tadi oke lah. Tapi itu angkutan umum lain. Ojek online pun tadi, alhamdulillah kalau ada ucapan terima kasih itu berarti sudah hebat didikan itu ojeknya kan. Nah ini termasuk ini santri ada yang bersin, harusnya bagaimana ya? Kita sebagai yang bersin alhamdulillah benar ya. Terus yang mendengar nah yarhamkallah, wajib sebetulnya tanda kutip ya. Saya pertama kali datang ke Perancis kaget juga, saya pikir dia ngomong apa gitu. Setiap kali saya bersin dia ngomong apa. Ternyata begitu diperhatikan, didengar ulang atau dipahami. Begitu setiap kali saya bersin, misalnya mereka selalu bilang atut swift. Apa? Semoga kebaikan senantiasa mengikuti. Bayangkan. Padahal sekali lagi di Perancis sekalipun, Perancis itu terkenal dengan laiknya. Pokoknya agama itu gak boleh ada di negara, tanda kutip, atau ditonjolkan di kehidupan bermasyarakat. Lebih dari sekuler, laik itu. Tapi sekali lagi, di Indonesia kita tidak dapatkan itu. Ada apa? Tadi, karena itu faktanya tadi 1977, saya kira masih relevan. Hipokrit tadi, munafik. Ya. Ini yang berbahaya. Nah, sebagai terkait dengan topiknya, mengapa penting sekali lagi? Sudah 55 menit, mohon maaf jadi lama. Kenapa sih penting mempelajari adab nih santri? Kalau dulu para ulama kan selalu ditekankan. Contoh Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa sampai diutamakan? Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, karena dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah memahami ilmu. Nah ini yang sering saya tekankan ke mahasiswa. Jadi tugas saya, bagi saya, apalagi sebagai ketua program studi, saya tidak ingin lulusan kami itu hanya sekedar pintar. Karena itu ditekankan, alhamdulillah saya punya beberapa mata kuliah yang setiap kali saya sisipkan dengan tadi adab, pelajaran adab.
Jadi sebelum belajar contoh. Tapi masalahnya tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang kita hadapi ini generasi Z. Yang kecenderungannya apa tadi? Banyak tingkah polanya. Nah, karena itu sebetulnya yang menjadi kunci adalah, mohon maaf, ternyata tauladan. Contoh, ada contoh. Jadi saya kalau ini agak berat juga, saya menyampaikan ini pun agak berat. Jangan sampai saya begitu gitu. Saya kan jangan sampai begitu. Jadi contoh aja nih yang kecil. Mahasiswa kan rambutnya gondrong-gondrong. Walaupun ada kami di SP sekolah vokasi ada ketentuan nggak boleh rambut gondrong. Kalau rambut gondrong nggak boleh ujian, nggak boleh masuk kelas. Tapi itu susahnya minta ampun. Sehingga sebelum saya nyuruh si mahasiswa itu, saya cukur rambut dulu. Kamu mau berkelit apa lagi, saya bilang. Kamu waktu itu ngomong, bapak aja gondrong misalkan. Kebetulan waktu itu agak, tanda kutip agak, memang rambut saya sebetulnya bukan gondrong ya, tipis sebetulnya, cuma hanya mengembang saja. Saya sudah cukur besok. Benar, cukur besoknya. Apalagi yang mau PKL nih, saya tekankan berapa kali. Termasuk tadi, adab. Banyak hal yang adab. Nah, kalau nggak kita kasih contoh, jujur, nggak kita kasih contoh disiplin tadi, datang tepat waktu. Mohon maaf, di kuliah saya, kuliah jam 7.00, saya mulai 7.00. Sudah datang 7 kurang 15. Mahasiswa datang jam 7.00 atau apalagi 7.01, saya suruh di luar. Nggak akan saya izinkan masuk. Itu tadi, memberikan contoh. Ini yang sulitnya. Nah ini mohon maaf ya itulah harusnya guru itu digugu dan ditiru kan masalahnya. Nah, kenapa? Ini ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Jangan sampai kita hanya bersinar sendiri dan sekejap sinar kita. Tapi harusnya memberikan penerangan kepada yang lainnya dengan ilmu kita kan. Kemudian adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Apa bedanya kita dengan zombie? Disuruh ke sini, hayu, akhirnya kan kaum kuburiun jadinya kan. Secara ini beradab, tapi nggak punya ilmu ya ngikut aja gitu kan. Nah ini contoh misalkan. Nah ini yang berbahaya. Karena itu kenapa penting adab sekali lagi? Karena ini akan sangat menentukan langkah hidup kita termasuk sukses kita. Jadi kunci sukses itu salah satunya saya sampaikan ke santri nih. Sukses itu salah satunya adalah attitude. Ya, saya tekankan juga ke mahasiswa. Namanya kompetensi. Kompetensi itu adalah gabungan dari KSA, knowledge, skill, dan attitude. Baru Anda dapat kompetensi, baru tercapai itu kompetensi. Anda punya knowledge, Anda pinter 4,0, bahkan kalau perlu 5,0 saya bilang. Tapi kalau tidak ada skill juga nggak mengaruh, apalagi tidak punya attitude. Attitude-nya jelek, nggak akan dapat tuh attitude-nya, kompetensinya. Karena sekali lagi kuncinya di sini. Dan ini saya sampaikan itu akan berpengaruh terhadap sistem pendidikan kita. Nah, sehingga faktanya ini kayaknya fokusnya yang buram ya. 5 negara dengan sistem pendidikan terbaik coba diperhatikan, ada Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, Prancis. Ada negara Islam di situ. Ini yang menjadi tanda tanya ya. Apakah Rasulullah tidak mengajarkan itu? Ya jelas salah. Padahal terkait adab itu kan, adab itu syariat, bagian dari syariat. Bahkan nama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Meskipun di situ ditafsirkan sebetulnya terkait dinnya bukan akhlaknya. Dinnya itu yang sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Kan gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, generasi Islam setelah Rasul itu sudah mulai kehilangan tadi. Sehingga wajar sistem pendidikan terbaik, negara sistem pendidikan terbaik di dunia itu ya dikuasai orang-orang kafir tadi. Eropa, ya kami di sekolah vokasi, kiblatnya kemana? Jerman, Perancis. Karena itu saya kuliah di sana juga salah satunya karena vokasinya bagus.
Sistem pendidikan terbaik salah satunya Perancis di situ. Ilmu benih, ilmu yang saya tekuni, kiblatnya di mana? Amerika Serikat. Kalau nggak di Cornell University, Mississippi University. Masalahnya itu. Nggak mungkin bukan nggak mungkin. Tadi tidak ada pada negara-negara Islam tadi universitas yang sekiranya relevan untuk bidang-bidang tadi. Aneh bagi saya. Padahal kalau kita baca sejarah, masa iya sih penemu kedokteran siapa? Karena kan sudah clear. Dalam sejarah Islam bagaimana? Penemu apa, kan sebetulnya di zaman setelah khilafah siapa? Masih Bani Umayyah kan sebetulnya itu. Santri ini belajar SKI. Saya sudah agak lupa deh. Ini yang harus kita renungkan barangkali. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menjadi ingatan untuk kita semua. Mohon maaf bukan menggurui, sekali lagi kita belajar bersama sejauh mana, karena bagaimanapun memang ibadah penting. Ibadah tanda kutip sholat ini wajib itu ya, sudah barang tentu, dan itu tidak perlu diajarkan lagi. Tapi yang sering kali lupa adalah tadi akhlak. Sehingga kalau Ustadz ini saya sebetulnya menyimpulkan apa yang sering saya dapatkan di kajian-kajian. Ustadz Latif Awaludin waktu itu menyampaikan di Al-Walidain ya, bahwa umat Islam itu harusnya yang wajib dipelajari apa? Fikih muamalah, fikih ibadah, akidah dan akhlak. Kemudian Ustadz Amin Muhtar, Profesor Amin Muhtar menekankan bahwa siapa saja yang akan mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya salah satunya dari adab tadi. Kemudian Ustadz Kahfi Amin kemarin di Maroking menekankan bahwa ulama itu harus begini, kemudian pengusaha harus begini, kemudian buruh itu harus begini. Salah satunya apa? Adab semua itu kan yang ditekankan. Termasuk Ustadz siapa yang di sini kemarin tuh? Aduh lupa. Siapa yang kemarin terakhir di sini? Menekankan bahwa saya lupa itu. Hah? Yang dari Bandung kemarin. Saya lupa. Bahwa mengajarkan ketika kita contoh sebagai ustadz, jangan pernah mengharap imbalan tanda kutip. Karena itu sebetulnya relevan ke sana. Saya hanya menyimpulkan apa yang pernah saya dapatkan. Jadi mohon maaf sekali lagi bukan menggurui. Saya kira sudah lebih dari 60 menit. Mohon maaf ini jadi panjang. Terima kasih atas barangkali perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi bukan menggurui. Kemudian kalau ada salah itu hanya kebodohan saya pribadi. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.